Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kaur menghadirkan 2 orang saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi dana hibah Kemenpora yang menjerat terdakwa Munardi, mantan Kabid di Dispora Provinsi Bengkulu, sekaligus pernah menjadi Kepala Samsat di Kabupaten Kaur. Selain itu, 2 orang lainnya, Edward dan Zairi, selaku anggota tim pendukung administrasi, tim verifikasi pusat dalam rangka pelaksanaan bantuan pemerintah. Berdasarkan keterangan saksi yang terdiri dari konsultan freelance dan pihak media, penuntut umum menyatakan terkuak fakta ada penerimaan uang yang dilakukan terdakwa Munardi sebesar 40 juta rupiah. Dalam persidangan diketahui saksi Elsa selaku konsultan diminta membuat gambar dan RAB untuk 8 desa dengan perjanjian lisan akan dibayar oleh terdakwa Munardi sebesar 5 juta rupiah untuk 1 RAB per desa. Ternyata berdasarkan pengakuan saksi Elsa selaku konsultan, pasca membuat seluruh RAB tersebut, uang 40 juta rupiah sudah diambil semua terdakwa Munardi dari pihak desa dan dirinya hanya diberikan uang sebesar 3,5 juta rupiah. Sementara itu untuk terdakwa Edward dan Zairi, laporan pertanggungjawaban dan contoh proposal dikerjakan terdakwa Edward, sehingga pihak desa hanya menerima bersih semua bentuk dokumen. Bahwa di dalam pembuatan RAB Kementerian Kerja tersebut ternyata ada perjanjian lisan di antara mereka yang tidak dapat dipenuhi oleh benar. Itu membuktikan bahwa ada situ ada kerugian negara. Lalu untuk terdakwa Zairi DKK itu tadi dari saksi atas nama Zulkifli. Intinya adalah bahwa seluruh laporan pertanggungjawaban dan contoh proposal itu dibuat oleh ketua. Itu ya. Jadi desa ini tinggal. Berdasarkan keterangan saksi Elsa, Sofian Siregar membenarkan saksi memang membuat seluruh gambar, namun tidak memiliki surat keterangan ahli dan mengatasnamakan sebuah CV. Berdasarkan keterangan saksi, Sofian menegaskan semua fasilitas yang dibangun itu bisa digunakan dan bermanfaat untuk masyarakat. Mengatakan bahwa memang Elsa ini adalah membantu membuatkan gambar, rencana gambar dan sebagainya ya, RAB, tetapi yang bersangkutan ini kan tidak memiliki SKA, surat keterangan ahli, dan mengatasnamakan sebuah CP konsultan. Beliau ini tadi melihat pekerjaan itu mulai dari pra pekerjaan, pada saat pelaksanaan pekerjaan, dan setelah pelaksanaan pekerjaan. Jadi dari beberapa item yang diketahui oleh saksi, semua fasilitas yang dibangun tersebut masih bisa digunakan dan bermanfaat untuk masyarakat. Sementara itu, Elektison Somi yang menjadi penasihat hukum terdakwa Zairi mengatakan unsur bersama-sama yang didakwa oleh penuntut umum tidak terpenuhi. Dalam persidangan, Elek menyatakan kliennya tidak memiliki SK penugasan dan bukanlah ASN. Status dari yang bersangkutan ini melalui keterangan saksi itu bukan pegawai sipil. Yang kedua, klien kami juga tidak menerima surat penugasan secara langsung oleh saksi yang kirim di situ. Dan beberapa item kegiatan yang sebelumnya yang disampaikan bahwa merupakan bagian tanggung jawab dari klien kami, ternyata dari saksi yang hadir pada hari ini, klien kami hanya membantu saudara Edward di situ. Inilah yang kemudian kita melihat bahwa unsur bersama-sama ini tidak cukup terpenuhi untuk klien kami. Kemudian Enda Rahayu yang menjadi pendamping terdakwa Edward menyatakan kliennya hanya tenaga honorer di Dinas Perikanan, bukanlah seorang auditor atau punya skill untuk membuat proposal dan tidak mendapat keuntungan. Sebenarnya kita tidak 100% percaya karena di sini peran media juga sangat besar dalam artian sebagai perantara mengenalkan dari pihak si Musirin kepada si Edward yang diketahui memang background atau latar belakangnya dia bukan sebagai auditor atau punya kekhususan dalam pembuatan proposal, dia hanya sebagai tenaga harian lepas, artinya untuk honorer di perikanan. Sedikit menyerang dari pihak saksi karena di sini peran dia besar gitu ya. Dia mendapatkan honor atau mendapatkan upah untuk biaya publish dalam hal ini dari siapa? Dari pihak pertama Musirin. Agus Faizar, RBTV melaporkan.